Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace First Person Zebua, NPM 032301000004. Saya mahasiswa program studi Diploma 3 Administrasi Rumah Sakit semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai profesional komunikasi. Baik, profesional komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi secara efektif, jelas, sopan dalam lingkungan kerja baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini mencakup hal-hal dari mendengarkan secara aktif, empati, kejelasan, dan ketepatan dalam berkomunikasi. Adapun beberapa hal yang menyebabkan profesional komunikasi ini sangat penting di rumah sakit. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit memang merupakan salah satu hal yang sangat penting, di mana agar pasien bisa menerima perawatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar medis. Kualitas pelayanan yang baik mencakup beberapa faktor, seperti diagnosa yang akurat, pengobatan yang tepat, serta perhatian terhadap kenyamanan dan kebutuhan pasien. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan pasien, tetapi juga mengurangi waktu pemulihan dan meningkatkan reputasi rumah sakit sebagai tempat perawatan yang profesional. Yang kedua adalah mengurangi kesalahan medis. Kesalahan medis merupakan salah satu akibat yang sangat fatal yang bisa mengurangi kepercayaan pasien terhadap institusi kesehatan. Dengan fokus pada pelatihan staf medis yang lebih baik, penggunaan teknologi medis yang canggih, serta sistem manajemen yang efisien, rumah sakit dapat mengurangi risiko kesalahan medis. Ini termasuk kesalahan diagnosis, pemberian obat yang salah, atau prosedur medis yang tidak sesuai. Pengurangan kesalahan medis akan meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan biaya yang timbul akibat komplikasi atau rawatan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan pasien. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas rumah sakit. Pasien yang dihargai, didengarkan, dan diberi perawatan dengan penuh perhatian cenderung merasa lebih puas dengan pengalaman mereka. Nah, kepuasan pasien tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga pelayanan non-medis seperti keramahan staf, kenyamanan fasilitas, serta waktu tunggu yang efisien. Rumah sakit yang berhasil meningkatkan kepuasan pasien akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan kemungkinan pasien untuk kembali atau merekomendasikan rumah sakit tersebut kepada orang lain. Yang keempat adalah kolaborasi tim yang lebih baik. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim medis seperti dokter, perawat, apoteker, dan tenaga medis lainnya sangat krusial ataupun sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang holistik dan terkoordinasi dengan baik. Kolaborasi yang baik memungkinkan informasi medis mengalir dengan lancar, mengurangi potensi konflik atau miskomunikasi, dan memastikan bahwa semua aspek keperawatan pasien terkelola dengan baik. Kerjasama yang baik antara tim medis juga dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan medis. Secara keseluruhan, keempat aspek penting profesional komunikasi di rumah sakit mendukung keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien, serta menjaga reputasi rumah sakit di mata masyarakat. Oke, selanjutnya adalah elemen-elemen profesional komunikasi. Yang pertama ada kejelasan dan ketepatan. Kejelasan dalam komunikasi adalah menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh penerima pesan. Pesan yang jelas harus disusun dengan kata-kata yang sederhana, terstruktur dengan baik, dan tidak membingungkan. Ketepatan di sisi lain mengacu pada penyampaian pesan yang sesuai dengan tujuan dan konteks komunikasi. Penggunaan kata-kata yang tepat dan langsung pada inti
pesan akan meminimalkan kesalahan interpretasi dan memastikan penerima dapat memahami maksud dengan benar. Yang kedua adalah kesopanan dan penghargaan. Dalam komunikasi profesional, kesopanan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan menciptakan suasana yang positif. Kesopanan berarti berbicara dengan rasa hormat, menggunakan bahasa yang baik, dan menjaga etika komunikasi. Penghargaan berarti menghormati pendapat, perasaan, dan waktu orang lain. Hal ini meliputi mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menginterupsi, dan memberikan respon yang sesuai tanpa merendahkan ataupun mengabaikan pihak lain. Yang ketiga, empati dan mendengarkan aktif. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, perspektif, dan pengalaman orang lain. Dalam komunikasi profesional, empati membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya. Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada seorang pembicara, menunjukkan minat, dan memberikan umpan balik yang menunjukkan bahwa pesan yang akan disampaikan dipahami dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua pihak merasa dihargai dan pesan yang disampaikan bisa diproses secara efektif. Yang keempat, ada kejujuran dan integritas. Kejujuran dalam komunikasi berarti menyampaikan informasi dengan fakta yang akurat dan tanpa manipulasi. Integritas berkaitan dengan kesesuaian antara kata-kata dan tindakan, di mana seseorang bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang diyakini. Dalam konteks komunikasi profesional, kejujuran dan integritas membantu membangun kepercayaan dan menciptakan transparansi dalam interaksi. Orang akan lebih cenderung menghargai dan mempercayai mereka yang konsisten dan jujur dalam berbicara maupun bertindak. Selanjutnya adalah tantangan dalam profesional komunikasi. Yang pertama ada perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa merupakan salah satu tantangan utama dalam komunikasi profesional, terutama dalam konteks globalisasi dan kerja multinasional. Dalam hal ini, perbedaan cara berkomunikasi, nilai-nilai budaya, dan bahkan norma sosial bisa menyebabkan kebingungan ataupun ketidakpahaman. Misalnya, cara menyampaikan kritik atau umpan balik bisa sangat berbeda antar budaya. Di beberapa budaya, menyampaikan kritik secara langsung dianggap wajar, sementara di budaya lain itu bisa dianggap tidak sopan. Perbedaan bahasa juga menjadi hambatan, bahkan dalam penggunaan bahasa yang sama seperti bahasa Inggris, bisa ada variasi dalam makna kata, frasa, atau aksen yang dapat menyebabkan misinterpretasi. Yang kedua, miskomunikasi dan kesalahpahaman. Miskomunikasi atau kesalahpahaman terjadi ketika pesan yang dimaksud oleh pengirim tidak diterima atau dipahami dengan cara yang benar oleh si penerima. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti pemilihan kata yang tidak tepat, tidak adanya klarifikasi, perbedaan interpretasi, atau komunikasi nonverbal yang membingungkan. Dalam konteks profesional, miskomunikasi bisa menyebabkan keputusan yang salah, penurunan kualitas kerja, atau konflik antar anggota tim. Oleh karena itu, penting untuk selalu memastikan pesan yang disampaikan jelas dan memberikan kesempatan untuk pertanyaan atau klarifikasi jika perlu. Yang ketiga, hambatan teknologi. Dalam era digital, hambatan teknologi juga menjadi tantangan besar dalam komunikasi profesional. Meskipun teknologi memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara cepat dan efektif, masalah teknis seperti koneksi internet yang buruk, perangkat lunak, perangkat yang tidak kompatibel, atau aplikasi komunikasi yang kurang user friendly bisa mengganggu kelancaran interaksi. Selain itu, ketergantungan pada teknologi bisa membuat komunikasi menjadi kurang personal atau lebih mudah disalahpahami, terutama
jika dilakukan melalui email atau pesan teks yang tidak menyertakan nuansa suara atau ekspresi wajah. Yang keempat, keterbatasan waktu dan beban kerja. Keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas komunikasi di tempat kerja. Ketika waktu terbatas atau pekerjaan menumpuk, seseorang akan cenderung lebih fokus pada penyelesaian tugas daripada berkomunikasi dengan jelas atau terbuka. Ini bisa menyebabkan informasi penting terlewatkan atau komunikasi yang kurang efektif karena orang-orang lebih cenderung memilih untuk berkomunikasi secara singkat atau tidak menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan. Selain itu, kurangnya waktu untuk melakukan diskusi mendalam atau memberikan umpan balik juga dapat menyebabkan masalah dalam koordinasi tim dan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Hal-hal ini ataupun tantangan-tantangan ini membutuhkan perhatian dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi agar komunikasi profesional bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, materi selanjutnya adalah strategi dalam meningkatkan profesional komunikasi. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan komunikasi. Pelatihan dan pengembangan komunikasi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi individu di tempat kerja. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan berbicara di depan umum, mendengarkan aktif, menulis laporan yang jelas, serta cara berkomunikasi dalam situasi yang berbeda. Misalnya, berkomunikasi dengan atasan atau kolega dari departemen lain. Dengan adanya pelatihan, karyawan dapat mengasah kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif, mengurangi miskomunikasi, dan meningkatkan kolaborasi di tempat kerja. Yang kedua, penggunaan teknologi komunikasi yang efektif. Teknologi telah mengubah cara kita untuk berkomunikasi di dunia profesional. Penggunaan alat komunikasi seperti email, aplikasi pesan instan, platform rapat video, dan perangkat kolaborasi online memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Untuk memastikan efektivitas komunikasi, penting untuk memilih alat yang tepat sesuai dengan konteks. Misalnya, rapat virtual untuk diskusi mendalam, pesan instan untuk komunikasi cepat. Pelatihan mengenai cara menggunakan teknologi ini secara efektif juga penting agar pesan yang disampaikan jelas dan efisien. Yang kedua, promosi budaya kerja terbuka dan transparan. Budaya kerja yang terbuka dan transparan mendorong komunikasi yang jujur dan saling menghargai dalam sebuah organisasi. Dalam lingkungan yang terbuka, karyawan akan merasa lebih aman untuk berbagi ide, mengungkapkan masalah, dan memberikan masukan tanpa rasa takut dihukum ataupun diabaikan. Ini menciptakan salah satu situasi yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Manajer ataupun pemimpin perlu memimpin dengan memberi contoh dari keterbukaan dan transparansi, seperti menyampaikan informasi penting dengan jelas dan terbuka kepada seluruh tim. Yang keempat, pemberian umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif adalah salah satu kunci untuk komunikasi yang efektif dalam konteks profesional. Pemberian umpan balik yang tepat waktu, jelas, dan berdasarkan fakta membantu individu ataupun seseorang untuk memahami kekuatan dan lingkungan yang perlu diperbaiki dalam pekerjaan mereka. Umpan balik yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak menghina, tetapi fokus pada tindakan ataupun hasil, bukan pada pribadi. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, individu dapat berkembang, memperbaiki kinerjanya, dan menciptakan hubungan kerja yang lebih baik. Seluruh ataupun strategi-strategi dalam meningkatkan profesional komunikasi ini mendukung terciptanya komunikasi yang lebih efektif dan efisien di tempat kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan organisasi. Oke, kesimpulan dari materi profesional komunikasi pada video ini adalah seorang profesional komunikasi adalah seorang individu yang sangat berharga dalam dunia bisnis modern. Keahlian seorang profesional komunikasi
dalam menyampaikan pesan dengan efektif dan membangun hubungan yang sangat kuat sangat penting untuk kesuksesan sebuah organisasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan keterampilan yang tepat, seorang profesional komunikasi mampu mengatasi hambatan tersebut dan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penting bagi setiap profesional komunikasi untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren komunikasi untuk tetap relevan dan efektif dalam perannya sebagai profesional komunikasi. Demikian saja video ataupun presentasi dari saya. Atas kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dadah!